Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita ilmu fikih untuk pemula, kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Saya share screen kitabnya ya. Kitab Takrib fikih mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini. Kita masih di sholat ya, sholat Jumat. Sholat Jumat kemarin sudah dijelaskan syarat wajib dari sholat Jumat, juga syarat-syarat untuk pelaksanaannya. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya terkait dengan sholat Jumat, yaitu fardunya sholat Jumat ini. Wa faroiduha, adapun fardunya sholat Jumat itu salah satu ada tiga. Fardunya sholat Jumat ada tiga. Khutbatani gitu ya, fardunya sholat Jumat, maksudnya rukunnya sholat Jumat ini nggak boleh ditinggalkan kira-kira gitu, karena fardu atau rukun itu wajib dikerjakan untuk sholat Jumat, yaitu khutbatani, melaksanakan dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua, yaqumu fihima, kemudian berdiri di dalam kedua khutbah tersebut, berdiri ya bagi yang mampu, nanti kalau nggak mampu bisa duduk. Wa yajlisu bainahuma. Kemudian ada dari khutbah pertama ke khutbah kedua itu ada duduk. Duduk. Wa angtusalla rakaataini fi jamaatin. Kemudian sholat dua rakaat secara berjamaah. Itu rukunnya sholat Jumat ya. Dua kali khutbah, kemudian duduk di antara dua khutbah, kemudian sholat dua rakaat. Jadi ada tiga rukunnya khutbah. Nah nanti rukunnya Jumat. Nah nanti di khutbah sendiri itu ada rukunnya, ada 5 rukunnya khutbah itu. Di sini nggak disampaikan ya. Di kitab yang lebih advance ya, Fathul Qorib gitu ya, atau I'anatul Thalibin, Fathul Mu'in gitu. Pastilah di situ dijelaskan itu. Rukunnya khutbah itu ada 5, meskipun nggak ada di sini saya jelasin aja supaya kita, karena ini khutbah penting ya untuk sholat Jumat bagi para calon-calon khotib. Nah, dan khotib-khotib juga supaya pegang ini rukunnya khutbah. Yang pertama harus mengatakan alhamdulillah atau hamdan, kalimat-kalimat seperti itu, atau innal hamdalillah kayak gitu. Yang pertama ya mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Kemudian yang kedua, dia rukunnya khutbah itu harus bersolawat, solawat kepada Nabi. Yang ketiga, dia harus berwasiat takwa, ittaqullah, ada bahasa-bahasa gitu. Kemudian yang keempat, dia harus membaca Al-Quran, salah satu ayat atau surat di Al-Quran yang pendek gitu ya, atau ayat di Al-Quran boleh. Yang keempat, yang kelima, ada 5 kan tadi rukunnya khutbah ada 5. Yang kelima yaitu berdoa untuk muslimin dan muslimat. Makanya kalau mau lengkap itu simpel sebenarnya khutbah itu. Hanya 1-2 menit pun udah selesai. Misalnya gini nih. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu khutbah yang pertama mencukupi seperti itu dan mencakup 4 rukun itu, yaitu alhamdulillah, sholawat, kemudian wasiat takwa, itakullah tadi, kemudian membaca ayat Al-Quran. Nah, nanti di khutbah yang kedua itu 4 ini diulangi lagi, ditambah doa untuk muslimin dan muslimat. Doanya Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir, atau doa-doa lainnya yang mengandung doa kepada muslimin muslimat. Jadi itu sudah mencukupi. Nanti isi-isi yang lainnya, ceramah-ceramah yang lainnya itu silahkan. Tetapi
yang paling penting itu rukunnya harus dapat dulu. Rukun khutbahnya dapat, supaya nggak lepas nih. Baru nanti ada tambahan-tambahan nasihat-nasihat gitu kan. Jadi nggak perlu terlalu panjang juga khutbah itu sebenarnya. Jadi rukunnya dapat, ah, kemudian disampaikan nasihat-nasihat takwa, nasihat-nasihat tentang kehidupan yang baik, nasihat-nasihat semuanya, maka diperbolehkan. Baru kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat Jumat dua, dua rakaat. Nah, di antara dua khutbah itu ada duduk. Duduk di antara dua khutbah dengan kira-kira panjangnya duduk itu selesai membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nggak usah terlalu duduknya terlalu panjang juga. Sekitar mencukupi untuk berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, habis itu berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kan udah tiga itu, alhamdulillah, sholawat dan eh, baca wasiat takwa. Kemudian bisa dibaca Al-Quran, surat apa aja atau ayat apa aja silakan. Baru kemudian nanti doa untuk muslimin dan muslimat. Itu ya, sesimpel itu ya untuk rukun-rukun khutbah dan rukun-rukun sholat Jumat. Baik, saya kira mencukupi singkat ini, tapi sudah memberikan garis besar terkait dengan fardu Jumat atau rukun Jumat dan fardu atau rukunnya khutbah. Disampaikan ya kepada teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita, anak kita, disampaikan semuanya sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat dan menambah ilmu. Juga kita yang men-sharing nanti setiap kebaikan yang diperoleh itu kita akan mendapatkan pahalanya juga. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.